Halo rekan-rekan Santara Fish. Hari ini kita kebetulan lagi ada seminar kewirausahaan dengan Mandiri Taspen. Nah, untuk lebih detailnya nanti rekan-rekan bisa ikutin kegiatan kita hari ini. Rekan-rekan Santara Fish, saat ini kita dalam perjalanan menuju lokasi tempat seminar. Kebetulan tempat seminar ini ada di Kota Cirebon. Nah, seminar ini sering dilakukan oleh kita Santara Fish dengan Mandiri Taspen karena sudah melakukan kerjasama lebih dari 5 tahun, yang nantinya dari seminar ini akan menciptakan sebuah pelatihan budidaya ikan nila yang mencakup wilayah Ciayu Majakuning. Untuk wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon nanti akan diadakan pelatihan dari hasil dari seminar yang kita akan hadiri hari ini. Nah, untuk pelatihan yang nantinya akan diadakan itu kita sudah bekerja sama kurang lebih dari pelatihan tersebut sudah ada 11 angkatan berarti sejak tahun 2018. Nantinya akan dijadikan mitra oleh kita dari segi pendampingannya, dari awal mereka buat kolam kemudian sampai dengan hasil panennya. Nama lengkap saya Bayu Pramulewan, saya menjadi mentor. Saya ini bukan orang Mandiri Taspen, tapi profesional yang bekerja sama dengan Mandiri Taspen. Nah, saya bekerja sama itu dari tahun 2018, berarti sudah mungkin ada 11 angkatan Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu di belakangnya. Nah, usaha Mantap Sejahtera, sedikit saya jelaskan, WMS itu berbagai macam mentor seluruh Indonesia. Ada mentor hidroponik, ada mentor jamur, mentor ikan lele juga ada di Kendari, mentor ikan mas ada di Papua. Nah, kemudian di Cirebon, Ciayu Majakuning itu punya mentor budidaya ikan nilanya. Nah, terus ikan yang dibudidaya di saya itu adalah ikan nila. Nilanya kan sama aja Mas Bayu. Ikan nila, mujair, mungkin dulu tahunya mujair ya? Bener nggak? Mujair. Nah, bedanya ikan nila ini punya genetik monoseks. Jadi di saat Bapak Ibu budidaya nanti tidak ada yang beranak di dalamnya. Jadi khusus untuk produksi konsumsi. Jadi ibaratnya bahwa kelaminnya itu kelamin tunggal, kelamin yang punyai kelamin jantan. Jadi kalau jantan itu kan lebih cepat besar perkembangannya. Jadi seperti itu. Nah, di saat nanti Bapak Ibu budidaya, Bapak akan menebar ikan itu yang 1 kilogram itu isi 80 sampai 100. Berapa lama Mas Bayu untuk budidaya? Cukup 4 bulan. Jadi selama 4 bulan, nanti Bapak dan Ibu akan saya panen, tim saya akan panen. Diambil lagi. Tapi kebanyakan mitra-mitra kita yang Mandiri Taspen di belakang Bapak dan Ibu sudah bisa menjual sendiri sekarang. Dia sudah punya pelanggan sendiri, restoran, dan malah banyak yang menambah kolam sampai dengan 12 kolam. Jadi seperti itu. Nah, untuk selama 4 bulan itu dapat ikannya berapa nanti Mas Bayu? Jadi ikannya itu akan dapat 1 kilonya isi 4 sampai 5 ekor. Jadi kalau ibu-ibu yang masak ikan nila itu, ikan konsumsi yang digoreng itu isi 4 sampai 5 ekor. Dari tebarnya itu isi 80 di bulan pertama sampai bulan keempat itu jadi isi 4 sampai 5 ekor. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kolamnya seperti apa? Nah, ini kolamnya. Mas Bayu, kolamnya seperti apa? Kolam kita yang gunakan adalah sistem metode bioflok. Kolamnya kolam bundar. Jadi kalau misalnya ditaruh di samping rumah itu estetik banget. Nah, dari satu kolam ini bisa menghasilkan ikan 150 sampai 200 kilo. Dan tidak usah ganti air. Itulah kehebatan dari sistem metode bioflok atau budidaya modern. Jadi selama 4 bulan nih, ibu yang punya keterbatasan air yang mengalir, tidak punya. Jadi sistem bioflok ini adalah pilihan buat urban farming, buat para masyarakat Indonesia. Nah, kolamnya bertahan berapa tahun? Saya bilang di sini 5 tahun, tapi di rumah itu sudah lebih dari 5 tahun masih tetap kokoh kolamnya. Yang penting air kolam itu tidak boleh dikeringkan. Jadi seperti itu. Nah, kolam ini
lingkaran yang digunakan itu adalah diameter 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya lahan 3 kali 3 meter, itu sudah bisa satu kolam. Tidak, air di sistem bioflok air apa aja? Air tanah, air PDAM, itu bisa. Karena bioflok itulah sistem budidaya modern. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah memikirkan airnya pakai air apa gitu. Nah, itu dari berdasarkan nanti pas Bapak Ibu ikut pelatihan, nanti Bapak Ibu berminat, nanti akan disurvei dulu nih sama tim saya. Ibu lahannya di mana? Oh di sini, nanti kita survei. Oh kondisi lahannya sudah oke, airnya sudah oke, baru kita buatkan kolamnya. Jadi seperti itu. Nah ini contoh kolam yang sudah terpasang, ini seperti ini nih Bapak. Ini salah satu mitra kita juga, dia sudah bikin 4 kolam. Jadi seperti itu. Nah Bapak dan Ibu tidak usah takut, bau gak sih Mas Bayu untuk lingkungan tetangga? Kan bisa ada gitu ya. Jadi pertanyaan Bapak dan Ibu nih, budidaya ikan itu biasanya bau untuk tetangga. Jadi polusi udara. Saya jamin garansi 100% tidak akan bau. Karena metode yang digunakan bukan metode konvensional, tapi metode bioflok menggunakan pengurai yang ada di dalamnya. Nah, ini dia. Kelebihannya apa metode bioflok? Pertama itu kepadatan tebar itu tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat tadi diameter 3 yang kita ada di layar sekarang, itu paling hanya bisa diisi 120 ekor. Secara budidaya konvensional. Tapi dengan budidaya bioflok, dia bisa 700 sampai 800 ekor. Berapa kali lipat tuh Bapak? Bisa 5 kali lipat. Makanya yang dibilang sama saya itu adalah efisiensi di biayanya. Bisa dipindah? Bisa. Misalnya Bapak dan Ibu panen, Mas Bayu ada kolam kosong, bisa nggak airnya? Karena air itu sudah ada bakteri yang baik di dalamnya, tinggal dipindahkan ke kolam yang kosong, tambahin airnya lagi sesuai dengan volume airnya, habis itu langsung diisi benihnya lagi. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan polusi udara walaupun di lingkungan padat penduduk. Jadi ada rumah yang padat penduduk berdekatan, itu tidak akan menimbulkan polusi udara. Kayak di Indramayu itu sangat berdempetan Pak, karena perumahan, malah tetangganya itu ingin gabung ikut. Karena bisa menghasilkan satu kolam itu lumayan ada keuntungannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir modern aquaculture. Karena sistem bioflok ini adalah sistem budidaya modern. Jadi sudah mengikuti zaman di era sekarang. Nah, ini benihnya nih, Bapak dan Ibu. Jadi benihnya segini nih, Bapak dan Ibu. Jadi benih yang akan ditebar itu ukurannya segi seperti ini. Nanti sampai dengan 4 bulan, ukurannya itu setelapak tangan. Sekilo isi 4 nih, tebar benih seperti ini. Kecil-kecil kan Bapak dan Ibu ya. Jadi budidaya ikan mujair, sebutnya ikan mujair. Ikan mujair itu endemik orang Indonesia. Jadi dulu kalau orang miara mujair itu biasanya 1 tahun baru panen. Dan biasanya kalau di balong itu anaknya banyak tuh Pak. Anaknya banyak, kalau ini tidak ada. Dia tidak akan beranak di dalam kolam kita. Karena sudah bikin dengan sistem metode monosek. Jadi seperti itu. Nah ini pakannya, kita menggunakan juga pakan full pellet Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya ada sisa pakan, sisa makanan kita, makanan di rumah tangga kita, yang dikasih ke kolam? Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu tidak akan bisa mempercepat pertumbuhan ikan. Karena pertumbuhan ikan itu, buat ikan nila itu membutuhkan protein nabati. Tapi, tanda kutip, daripada pakannya dibuang dan jadi sampah, akhirnya dikasih makan ikan, itu nggak apa-apa, silakan. Nah ini manajemennya nih, nanti Bapak dan Ibu di saat pelatihan atau di saat budidaya dikasih nih kertas workshopnya. Jadi hari pertama SOP-nya seperti apa, hari kedua sampai dengan nanti waktunya panen. Dan kita biasanya komunikasi Pak, Bapak dan Ibu, tidak putus komunikasinya. Malah yang sudah bermitra itu sudah dari tahun berapa Mbak Indri? Itu udah lama banget ya, 2018. Karena sudah banyak sekali mitra-mitra Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ini.